Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wa birahmatihi tunjina min jami'il afati wassayyi'at. Wa bifadlih tarfa'una ila a'la darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa sanna bi sunnati wa jahada haqqa jihadihi ila yaumil mi'ad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, al-mu'takifun wal mu'takifat, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas berbagai limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di rumahnya yang mulia ini dalam keadaan beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in, pada tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Tema kita pada malam hari ini tentang dahsyatnya cinta Allah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ungkapan, kata, ya, dari sekian banyak pernyataan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang paling indah, yang paling agung, dan yang paling mulia adalah kata-kata ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada semua manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata-kata ini tentu ya bagi kita adalah satu hal yang sangat familiar sekali, lazim, sering kita dengar, sering kita baca, sering kita simak, dan kita paham artinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau kita tekuni, kita renungkan, kita dalami para jamaah sekalian, kita cermati, maka sungguh kata ini memiliki artikulasi makna yang sangat dalam. Ini kalimat bukan hanya sekedar ungkapan biasa. Ini bukan bahasa klise. Tapi ini adalah ungkapan cinta. Ungkapan cinta Allah kepada orang-orang yang disebutnya sebagai yang beriman. Dan ini ungkapan sejati para jemaah sekalian, cinta sejati. Kenapa demikian? Ini kata-kata tertulis di dalam Al-Quran dari sejak mula turunnya Al-Quran, 1500 tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini, tidak pernah sama sekali Allah berpikir untuk merubah kata-kata ini.
atau meratifikasinya. Kalau dalam bahasa undang-undang, mengamandemen. Karena boleh jadi sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Nggak pernah diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap dengan sebutan yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Padahal jujur, orang-orang yang diajak berbicara dengan Allah, yang mengaku dirinya beriman, dari sejak 1500 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, berapa banyak mereka yang benar-benar cintanya sejati kepada Allah? Berapa banyak di antara mereka yang lisannya basah dengan kata-kata kami beriman ya Allah, tapi faktanya ternyata tidak terbukti bahwa dia beriman, ya. Ternyata itu hanya kata-kata manis di bibir, tapi tidak pernah bisa dibuktikan dalam kenyataan. Banyak para pengkhianat cinta di dunia ini para jamaah sekalian. Banyak para pendusta cinta di dunia ini. Tapi Allah tidak peduli. Allah tidak pernah memperhatikan itu, memperdulikan hal itu. Tahukah dia? Allah Maha tahu tentang segala sesuatu. Bahkan yang tidak pernah terungkap sekalipun, itu Allah tahu. Tapi selalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Cinta sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah boleh berbagi dengan siapapun, dalam hal apapun, dalam urusan dunia dan segala isinya, Allah boleh berbagi. Coba kita perhatikan, kekayaan yang ada di alam semesta ini milik siapa hari ini? Jawabannya adalah bukan milik orang-orang yang beriman. Berbagi dengan umur manusia yang paling panjang, yang paling awet hari ini, yang pasti bukan orang-orang yang beriman. Jadi kekayaan ada di tangan orang-orang yang tidak beriman, umur ada di tangan orang-orang yang tidak beriman, yang setiap hari kerjanya adalah mempersekutukan Allah, menyembah Tuhan yang dianggapnya Tuhan padahal dia bukan Tuhan, memaki-maki Allah dalam berbagai bahasa yang mereka gunakan, bahkan anti, atau dalam bahasa kerennya ateis, nggak percaya dengan Allah. Tapi Allah berbagi dengan mereka. Tapi para jamaah sekalian, Allah tidak pernah berbagi dalam satu hal saja, dalam urusan keimanan. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah berbagi dalam urusan dunia kepada orang yang suka dengan dunia itu ataupun dengan yang tidak suka dengan dunia. Walakin la yu'til iman illa liman yuhib. Tetapi dalam urusan keimanan, Allah tidak pernah berbagi. Allah hanya berbagi keimanan itu kepada siapa? Pada orang yang dia cintai. Abu Thalib itu para jemaah sekalian, pamannya Rasulullah, itu kalau berbicara tentang prasyarat keimanan lengkap dia. Mungkin dia jauh lebih baik dari kita dalam prestasi, dalam amal soleh. Abu Thalib paman Rasulullah jauh lebih baik, dan itu diakui oleh sejarah. Kalau seandainya surga itu adalah berdasarkan timbangan amal, tidak melihat keimanan, maka mungkin Abu Thalib paling orang yang pertama kali masuk surga. Jadi kalau prasyarat keimanan itu sudah sangat terpenuhi Abu Thalib. Tapi ternyata dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak cinta. Fir'aun
Ketika mau ditenggelamkan Allah, apa kata beliau? Apa kata Fir'aun? Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa agama yang dibawa oleh Musa itu adalah agama yang paling benar. Bersaksi. Tapi pada saat yang sama keimanannya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengakui, tapi enggak diterima. Para ulama mengatakan pengakuan tanpa kesadaran, pengakuan karena terpaksa, itu enggak laku di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku diri kita beriman, tapi kita tidak pernah buktikan, kita terpaksa melakukan hal itu, maka di mata Allah tidak laku. Maka jangan pernah kita terpesona dengan seseorang yang mengaku dirinya beriman, ya. Lalu kita menganggap permasalahannya sudah selesai. Padahal dia tidak pernah membuktikan keimanan itu. Ya. Ini banyak orang Indonesia yang tertipu dengan yang seperti ini. Ya. Hanya karena dia bisa bersahadat. Sekarang semua orang bisa bersahadat. Apa susahnya bersahadat? Sekedar mengucapkan saja kok. Ya kan? Tapi siapa yang tahu hati manusia? Disitulah dahsyatnya para jamaah sekalian. Dahsyatnya cinta Allah Subhanahu wa taala terkait dalam urusan keimanan. Bahwa Allah tidak pernah berbagi dalam urusan keimanan kecuali hanya kepada orang yang dicintai. Wala yadkhulul jannah illa mu'min. Dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman saja. Para jamaah sekalian, bukti lain dari cintanya Allah kepada orang-orang mukmin, Allah menyiapkan satu paket murah meriah, tapi dengan bonus yang sangat besar. Paket Ramadan. Tapi ada paket yang lebih simpel, waktunya terbatas, amal-amalnya juga terbatas. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi dengan janji bonus yang sangat fantastis. Rasulullah SAW pada satu ketika bercerita dengan para sahabat bahwa dulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki. Setiap hari tidak pernah berhenti berjihad di jalan Allah, berperang. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Yahudi ini ataupun Israel ini setiap malam sholat malam sampai dengan menjelang waktu subuh. Saat matahari terbit, keluar dari rumahnya dan senjata sudah ada dalam panggolannya. Apa yang dia lakukan? Dari pagi sampai dengan sore hari, itu berperang menumpas musuh-musuhnya. Dan dia lakukan selama 83 tahun. Dia lakukan selama 1000 bulan. Ini cerita Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat ketika mendengarkan cerita tersebut, heran, bingung, dan bengong. Lalu kemudian di antara para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kami ini ya Rasulullah? Kau kan pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'ain, wa la yujawidhu dzalika illa qalil." Bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih kebetulan. Artinya kebetulan di sini sedikit sekali. Kalau ada umur umat Muhammad itu lebih dari 70 tahun, sedikit. Sementara lelaki dari Bani Israel itu berjihad saja 83 tahun. Lalu kira-kira berapa umurnya berjamaah sekalian? Paling tidak kurang dari 100 tahun. Kalau diasumsikan dia mulai berjihad pada usia 20 tahun. Ditambah 83 tahun, 103 tahun usianya.
Bagaimana kami bisa membersamainya? Apalagi melampauinya, mengalahkannya. Rasulullah ketika ditanya tentang masalah itu, Rasulullah diam aja. Sampai kemudian turun surat Al-Qadar itu berjelasan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah bercerita dalam hal ini para jemaah sekalian bahwa Allah menurunkan satu malam. Ya. Malam itu terjadi di 10 hari yang terakhir. Iltamisuha fi asril awakhir min Ramadan. Cari satu malam itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terutama di hari-hari ganjil. Kita hari ini mungkin belum sampai ke tingkat mencari para jemaah sekalian. Paling tidak kita sampai ke tingkat ihya, menghidupkan. Cara menghidupkan itu bagaimana? Datang ke masjid di waktu malam khususnya dengan niat beriktikaf, lalu mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan memperoleh keberuntungan yang jauh lebih besar dari seorang Yahudi yang berjihad setiap hari selama 83 tahun. Karenanya para jamaah sekalian, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Ya. Masih ada 2 hari lagi. Katanya Lailatul Qadar belum turun. Masih ada malam 29 dan malam 30. Katanya para jemaah sekalian. Karena kalau sudah turun pada kabur semua ini. Ya kan? Masih ada 2 hari lagi para jemaah sekalian. Masih mari kita bertahan. Saya juga dalam keadaan mu'takif. Insya Allah mudah-mudahan waktu-waktu yang terbaik ini sebentar. Insya Allah kita akan mendapatkan makom yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia insyaallah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ataupun nanti kemudian ketika kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadana wa iyyakum ajma'in. Pesan dari panitia tidak boleh lebih dari 15 menit, ya kan? Itu saja yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan menginspirasi, menyemangati kita untuk tetap ada di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة الرحمة